Harap gunakan headset Anda untuk kenyamanan membaca. Bab 10. Tiga Musketer. Livia yang sedang duduk di dalam sebuah taksi terlihat begitu kalut dan emosional. Dia kemudian mengambil WhatsApp-nya dan menelpon seseorang. Dre? Lo di mana, Dre? Gue bisa minta tolong gak? Livia tampaknya menelpon Andre, basis grup band Medusa. Bisa tolong ajak Andi juga gak ke tempat latihan, ada yang mau gue omongin rame-rame. Lanjut Via. Oke deh, thanks ya Dre. Via menutup teleponnya. Via kemudian mengetik sesuatu di WhatsApp-nya, dan kemudian mengirimkan pesan tersebut ke seseorang. Lama menunggu akhirnya ada balasan juga. Tring. Oke kita ketemu di sana ya Liv, sebuah jawaban singkat. Livia bertekad mengakhiri semua permasalahan hari ini juga tanpa melibatkan pihak lain. Sekitar setengah jam kemudian, taksi yang membawa Livia akhirnya tiba juga di lokasi tempat latihan grup band Medusa. Di sebuah hall cukup besar, yang terkadang digunakan untuk menyelenggarakan suatu acara musik ataupun pernikahan. Sementara ruangan tempat studio musiknya sendiri berada di dalam hall tersebut. Grup band Medusa sudah hampir 1 tahun ini berlatih di tempat ini. Mereka sudah menyewa tempat ini selama setahun, sehingga hanya mereka yang menggunakan tempat ini, bebas kapanpun latihannya. Kecuali bila sedang dipergunakan untuk suatu acara. Livia melihat sudah ada satu motor di sana, motor milik Aryo, namun belum melihat motor Andre maupun Andi. Via langsung masuk ke dalam gedung latihan setelah membayar taksi. Di dalam Via melihat Aryo sedang menyetem gitarnya di depan pintu studio musik. Dan saat Aryo mengangkat kepalanya, tampak oleh Via sebuah plester menempel erat di hidungnya. Via pun teringat oleh perkataan Sandi, yang mengatakan bahwa Sandi berhasil mematahkan hidung salah satu pengeroyoknya, hidung orang yang dijamret kalungnya oleh Sandi. Ternyata memang dia bajingannya, dengus Via yang mulai memuncak emosinya. Dia langsung berjalan cepat ke arah Aryo. Aryo kemudian menyadari kehadiran Via yang sedang mendekatinya, kemudian tersenyum. Hai Liv, tumben malam-malam ajak ketemuan berdua nih, ada apa nih? Tanyanya lembut yang justru membuat muak Via. Hi? Kok lu kayak orang marah gitu Liv? Kenapa Liv? Tanyanya heran dengan sikap Via yang penuh amarah. Gue mau tanya sesuatu sama lo Ar, ujar Via tegas. Boleh, tanya apa Liv? Livia kemudian menjulurkan tangannya ke arah wajah Aryo, kemudian membuka telapak tangannya. Tampak sebuah kalung berwarna perak dengan kepala kalung berbentuk inisial AW di hadapan Aryo yang tampak terkejut melihatnya. Ini kalung punya lo kan? Tanya Via langsung kepada Aryo. Aryo yang terkejut, karena dia sama sekali tidak menyadari sejak kapan kalung yang biasanya terdapat di lehernya, mendadak bisa ada di tangan Livia. Lu nemuin di mana Liv? Gue dari kemarin lagi nyariin kalung gue tiba-tiba hilang dari leher gue, Aryo berusaha mengelak. Kemarin lo bilang. Tadi aja pas kita manggung, kalung ini masih gue lihat ada di leher lo Ar, gimana lo bisa bilang kalung lo hilang kemarin? Saat Aryo hendak memberikan argumennya lagi, Via langsung memotongnya. Satu lagi pertanyaan gue, tegas Via. Punya hak apa lo ngeroyok cowok gue Sandi, di dekat kosan gue pula hah? Suara Via mulai meninggi. Liv denger dulu, ini cuma salah paham yang, Aryo berusaha menjelaskan lagi. Alasan apa lagi? Lo udah jelas-jelas ketahuan ngeroyok Sandi di samping kosan gue, potong Via sebelum Aryo sempat menyelesaikan ucapannya. Gue bahkan punya bukti yang lebih baik lagi, hidung lo yang dipatahin sama sikutnya Sandi, lanjutnya penuh emosi. Lu yang udah gue anggap sahabat terbaik gue sendiri selain Sally, malah bersikap sok preman. Sembur Via penuh amarah. Lo kira dengan lo gebukin Sandi, terus gue bisa cinta sama lo Ar? Hah? Jawab Ar, Via sudah hampir tidak terkendali emosinya. Aryo yang diam hanya menatap Livia yang sedang mengumbar emosi di hadapannya. Kemudian tiba-tiba Aryo tersenyum. Hehehe, itu akibat lo sendiri yang nolak gue Liv, ujarnya tiba-tiba. Gue yang udah banyak berkorban buat lo, udah ngejagain lo selama ini. Udah ngorbitin lo jadi penyanyi favorit di kampus, hah? Lo inget gak? Lo malah nolak gue demi bocah kayak si Sandi Taik gitu? Lu pikir gue siapa hah? Teriak Aryo yang mulai emosi juga. Gue yang berhak atas cinta lo Elive. Gue yang berhak atas tubuh lo Elive, bentak.
Aryo. Lu emang udah gila Ar, lo tuh sakit jiwa Ar. Ketus Livia. Gila? Gue udah gila lo bilang. Ada juga lo yang gila, udah ngumbar kemaluan lo buat anak tai kayak si Sandi. Bentak Aryo sambil menggebrak meja mengejutkan Livia, namun dihina begitu rupa membuat Livia naik pitam. Pelak! Tangan Livia melayang menampar pipi Aryo dengan cukup keras. Jaga mulut lo Ar, bentak Livia. Digampar oleh Livia tidak membuat Aryo gentar. Justru dengan tersenyum licik Aryo kembali menoleh ke arah Livia. Hehehe, ternyata lo emang sayang sama gue Liv, lo sengaja ngundang gue dateng ke tempat sepi gini berduaan doang, pasti buat ngasih tubuh lontel lo ke gue kan, desis Aryo menghina Livia. Saat tangan Livia melayang untuk kedua kalinya hendak menampar kembali, Aryo sudah siap dan menangkap tangan Livia, dan kemudian menarik Livia ke arahnya untuk kemudian didorong jatuh ke lantai. Aryo yang dikuasai emosi dan nafsu bejat langsung menciumi bibir dan seluruh wajah Livia sementara satu tangan lain langsung meremas-remas gunung kembar Livia. Bangsat! Hentikan bajingan! Gue gak rela, teriak Livia yang mulai menangis menyadari dirinya akan menjadi kotor apabila diperkosa Aryo. Lepasin bangsat! Huhu. Livia mulai menangis tidak berdaya saat Aryo mulai merobek baju Via hingga tampak pakaian dalam yang membungkus gunung kembarnya yang indah. Sandi, maafin aku, ujarnya pasrah sambil memejamkan mata. Dirinya merasa lebih baik bunuh diri daripada harus menghadapi Sandi, pria yang sangat dicintainya dengan tubuh yang sudah kotor. Brak! Tiba-tiba pintu gedung dibuka dengan keras saat 4 orang bergegas masuk saat mendengar teriakan-teriakan dari dalam. Bajingan pengecut, bentak Gilang, sementara Robi langsung menyerbu Aryo yang sedang menindih Livia yang masih terus meronta dengan baju yang sudah compang-camping. Livia! Aryo lo udah gila ha? Bentak Andre dan Andi hampir bersamaan. Ternyata Andre dan Andi tiba bersamaan dengan Gilang dan Robi, yang segera mendobrak masuk saat mendengar teriakan Livia. Mereka bertiga pun akhirnya berlari mengikuti Robi yang sudah merangsek mendahului. Aryo yang tidak siap karena sedang menjamah tubuh Livia, tidak bisa mengelak saat sebuah tendangan Robi mendarat telak di wajahnya, dan juga kembali mengenai hidungnya yang patah akibat sikutan Sandi. Argih! Aryo langsung berguling ke samping sambil memegangi hidungnya yang kembali mengeluarkan darah segar, sementara Robi langsung meminta salah satu dari Andre atau Andi untuk melepaskan jaketnya, untuk menutupi tubuh Livia yang tergeletak di lantai meringkuk dan menangis. Saat Aryo bangkit untuk berdiri dengan cucuran darah dari hidungnya, nampak seseorang berjalan pelan ke arahnya. Lo 1 lawan 1 ama gue Jing. Gue bukan pengecut kayak lo yang hobinya ngeroyok orang, ketus Gilang yang perlahan maju mendekati Aryo. Saat Andre dan Andi berniat maju, tangan Robi mencegah mereka. Ini urusan temen gue sama tuh anjing, yang udah ngeroyok temen gue dan hampir aja memperkosa Livia, tegas Robi kepada mereka. Lu mau bantu si anjing keparat atau mau jagain Livia? Pilih salah satu. Tegasnya lagi. Tenang sob, gue justru pengen nampol si Aryo. Bangsat munafik yang tega makan teman sendiri, jelas Andi, yang diikuti anggukan Andre yang terlihat emosi melihat Livia hampir saja diperkosa oleh Aryo. Sip, tapi sorry, saat ini biar temen gue yang hadapin dia, kita bukan pengecut kayak si anjing keparat itu. Tolong lo jagain Livia aja dulu sob, ucap Robi sambil tersenyum melihat kesetia kawanan mereka terhadap Livia. Sementara Livia yang sudah mengenakan jaket Andre, mulai berdiri dengan dipapah oleh Andi dan melihat ke arah Gilang dan Aryo yang akan segera memulai pertarungan mereka. Rob lo gak bantuin Gilang, tanya Livia khawatir terhadap kelicikan Aryo. Robi menoleh ke arah Livia kemudian tersenyum. Lo jangan pernah ngeremehin salah satu dari kita bertiga Liv. Makanya tadi gue bilang, Sandi gak mungkin babak belur, kalau cuma berhadapan 1 lawan 1 ataupun keroyokan doang, kalau gak dibokong duluan. Lu mau diem-dieman adu tatapan mata sama gue, atau mau berantem layaknya pria jantan jing? Ketus Gilang memprovokasi Aryo yang terlihat ngeper harus menghadapi 4 orang. Tenang aja, udah gue bilang, kita orang gak bakal main keroyokan macam anjing pengecut kayak lo, lanjutnya. Bangsat! Aryo yang terpancing akhirnya maju menerjang Gilang. San, lu mau ngapain?
Seru Mary saat melihat Sandy sudah berhasil duduk dan mencabuti selang infusannya. Sally pun segera menghampiri Sandy. Sandy! Lu jangan nekat! Seru Sally. Sel! Teman baik lo lagi dalam bahaya. Dan gue juga udah janji dengan nyawa gue bahwa gue harus ngelindungin Via gimana pun juga caranya. Balasku ke Sally. Lo gak percaya sama sahabat lo sendiri? Robbie sama Gilang? Mereka kan sudah janji bakal ngejaga Livy. Sally terus berargumen. Gue punya firasat jelek, Sel. Via tahu siapa orang yang udah ngeroyok gue, Sel. Itu pasti cuma orang yang dekat sama dia, yang bisa bikin dia sok gitu waktu ngenalin kalungnya. Debatku lagi. Yang ngeroyok gue aja ada 4 orang, belum lagi kalau dia ada manggil temen-temennya. Sel, please. Semakin lama kita berdebat di sini, mereka semakin dalam bahaya, Sel. Gue mesti bantuin mereka. Please, Sel. Aku berusaha membujuk Sally, yang terlihat sedang berpikir keras, kemudian memandang Mary seolah minta pendapatnya juga. Terus gue mesti gimana, San? Lo dengan kondisi lo saat ini gimana bisa bantuin mereka? Lagian, kita gak tahu kan mereka menuju kemana. Sanggah Sally. Robbie juga gak diangkat WA-nya, tadi gue telpon. Lanjut Sally. Gue yakin gak jauh. Sel, di mana Via biasa ngumpul sama anak-anak bandnya? Tanyaku kepada Sally. Lu, masa? Gak mungkin kalau teman-teman band Livisan. Sally kembali menyanggah. Gue yakin Via ada di sana sekarang. Di mana, Sel? Cepat, Sel. Aku mulai tidak sabar. Mereka biasa latihan sih di Hall Anggrek, dekat kampus. Jawab Sally. Dan begitu mendengar jawaban Sally aku langsung memaksakan diri untuk bergerak. Aku harus menyelamatkan Via. Pikirku. Tunggu, San. Mary tiba-tiba menahanku. Hampir saja aku membentaknya karena waktu yang terus berjalan. Gue bukan mau nyegah lu. Tapi kalau yang lu bilang itu benar, bahwa bakalan ada banyak orang yang menanti mereka, artinya mereka butuh bantuan lebih dari sekedar lu yang masih babak belur gini kan, San. Jelas Mary. Kasih tahu gue sama Sally mesti nyari bantuan kemana? Untuk ke polisi, gak mungkin bisa cepat kita mintain bantuan, karena polisi gak akan bergerak tanpa adanya bukti penganiayaan ataupun penculikan yang cukup jelas, atau hanya berdasarkan insting belaka. Dan kalaupun lu ikut buat ngasih lihat luka-luka lo, semua akan jadi terlambat, San, karena mereka butuh proses. Jelasnya lebih lanjut. Mary ada benarnya juga pikirku. Aku yang masih terluka, gerakanku pasti sangat terbatas. Siapa yang bisa aku mintain tolong? Kemudian terpikirkan satu ide di kepalaku. Sel. Gue ada ide. Seruku mengejutkan mereka. Cuma lu berdua yang bisa ngejalanin ide gue saat ini. Gini Sel. Aku kemudian menjelaskan ide yang terpikirkan olehku. Mereka berdua pun mengangguk menyetujui ideku. Oke San, lu bener, kita bisa pakai cara ini, kita bahkan bisa dapat sepasukan. Seru Mary. Oke, biar gue sama Sally yang ngurus ini. Lo hati-hati ya San, jangan sampai Livia jadi janda ya. Seru Mary kemudian, yang membuatku tersenyum. Justru gue lagi usahain biar lu berdua kagak jadi janda tau, hehe. Jawabku kepada mereka, dan gantian kali ini mereka yang tersenyum. Apaan sih lo San, haha, udah sana jalan, seru Sally kali ini. Dan aku pun langsung melesat untuk mengejar Via, Robbie dan Gilang. Karena kalau perkiraanku benar, mereka benar-benar dalam bahaya. Gilang hanya tersenyum kemudian menggeser tubuhnya sedikit, kemudian mengangkat kakinya sedikit mengambang dan langsung menjegal kaki Aryo yang sedang menerjang Gilang. Aryo pun langsung terjerembab ke lantai beton, bibirnya pun pecah menghantam beton saat jatuh. Udah? Segitu doang lu bisanya jing kalau sendirian? Remeh Gilang sambil memasukkan tangannya ke saku celana jeansnya. Aryo yang tidak mau malu, berusaha bangkit dan menyerang kembali ke arah Gilang. Tinju Aryo mendesir hendak menghantam rahang Gilang. Tep! Tangan Gilang tiba-tiba naik dan menangkap tangan Aryo yang hendak memukul, dan dalam sekelebatan mata, kaki Gilang dengan cepat langsung bergerak menghantam rusuk Aryo.
Dan terdengar bunyi krak. Diikuti oleh lolongan Aryo saat tulang rusuknya patah terhantam tendangan Gilang. Sutsuit, si anjing akhirnya melolong, Gilang kembali menghina Aryo yang terkapar di lantai. Gilang kemudian dengan cepat maju dan langsung menduduki tubuh Aryo. Dan sebelum Aryo berteriak kesakitan rusuknya yang patah kena hentakan tubuh Gilang, pukulan Gilang sudah mendarat bertubi-tubi ke wajah Aryo. Wajah Gilang tampak sedingin es saat sedang memukuli Aryo. Andre dan Andi pun terlihat gentar melihat keganasan Gilang. Tep. Udah cukup bro, tar keburu koi tuh anjing, ujar Robi yang menahan tangan Gilang yang berlumuran darah Aryo. Gilang pun bangkit dengan cengengesan sambil merapikan rambut gondrongnya. Dek! Robi kemudian menginjak dada Aryo, persis seperti yang Aryo lakukan terhadap Sandi. Gue cuma bilang ini sekali ya Jing, lu dengerin baik-baik Jing. Kalau sampai gue lihat lu lagi di kampus atau sekitar kampus atau di sekeliling teman-teman gue, jangan harap badan lo bisa utuh lagi, ngerti lo? Tegas Robi dengan menekan kakinya di dada Aryo yang disambut teriakan kesakitan Aryo. Dan sekarang gue mau tahu siapa 3 orang lagi yang lu ajak buat ngegebukin sobat gue Jing. Tanyanya dingin. Deng. Terdengar sebuah hentakan keras di belakang mereka dari arah pintu masuk yang membuat mereka semua terkejut menoleh ke arah pintu masuk. 3 orang yang lo maksud ada di sini curut? Seru seseorang yang berkepala botak yang tadi memukulkan parang yang digenggamnya ke sebuah plat besi dekat pintu masuk. Terlihat gerombolan orang yang membawa berbagai senjata mulai dari balok kayu, pipa besi maupun parang. Mungkin ada sekitar Oktober 15 orang. Kedatangan mereka langsung menciutkannya Livia, Andre, dan Andi. Mereka tidak menyangka Aryo memiliki teman preman sebanyak ini. Namun Gilang dan Robi tidak terlihat gentar. Wah, datang gak diundang udah kayak jelangkung, tapi tenang aja pulangnya biar gue antar lo pade. Gue antar ke kuburan, dengus Gilang. Lo berdua bisa tolong jagain Livia so? Tanya Gilang ke Andre dan Andi. Lo gila? Lo berdua mau lawan segerombolan gitu? Mereka pada bawa golok juga. Biar kita bantuin bro, tegas Andi. Sorry guys, bukan maksud gue ngeremehin lo berdua. Tapi lo berdua itu musisi pengiring lagu yang dinyanyiin Livia kan, dan sobat gue begitu tergila-gila sama sang diva. Jelas Gilang. Kalau lo orang luka, siapa yang ngiring Livia nyanyi? Lebih parah lagi, kalau Livia sampai terluka, mau ditaruh di mana muka gue sama temen gue di sono, ke temen gue pengagum Livia, lanjutnya. Gue gak yakin menang bro terus terang, makanya gue minta tolong ke lu orang berdua, tolong jagain Livia oke? Kalau bisa malah lu bawa kabur si Livi. Seru Gilang. Andre dan Andi yang menyadari tekad kuat Gilang pun tak bisa membantah dan akhirnya menyetujui rencana gila Gilang, dan mengutuk ketidakmampuan mereka saat ini untuk membantu. Sementara Livia hanya menatap ke sana-sini, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Liv, nanti waktu gue sama Gilang mulai tarung sama mereka, lu sama 2 temen lu itu, mesti bisa nyari cara keluar dari sini, oke? Seru Robi kepada Livia. Saat Livia hendak menjawabnya, Robi sudah berbalik dan berdiri di samping Gilang. Lu udah siap Rob? Udah pernah kawin kan lu biar gak mati penasaran, ujar Gilang enteng. Heh, babi ngehe emang mulut lulang, hehehe, justru gue belum merasain kawin makanya gue gak mau mati, dan lu juga jangan sampai mati lang, lu punya tanggung jawab sama Mary sekarang, jangan sampai dia jadi janda lu inget tuh, jawab Robi sambil cengengesan. Hahaha kampret bisa aja lu ngebales, jawab Gilang. So let's try not to di inhere oke? Seru Gilang. Suasana di hall terasa sangat mencekam. Robi dan Gilang menjadi benteng terdepan bagi Livia, Andre dan Andi, dalam menghadapi gerombolan preman yang datang dengan kondisi siap tempur, dengan segala persenjataan yang mereka bawa. Woi Ar! Lu dah mati belum? Seru si botak. Jangan mati dulu loh sebelum lu bayar ongkos gue sama anak-anak. Lanjutnya. Oh jadi mereka cuma preman bayaran si Aryo, pikir Robi dan Gilang. Bangsaat. Lama banget lu baru nongol. Anjing. Tiba-tiba Aryo yang babak belur berteriak kepada mereka. Masih hidup si bangsat. Seru Gilang. Lu bunuh aja mereka semua dulu.
Yang cewek biar gue pakai dulu sampai gue puas. Baru gue bayar lo semua. Teriak Aryo kepada gerombolan preman tersebut. Cewek itu lumayan juga. Gue minta dia juga buat bayaran gue Cetus si botak lagi. Abis gue puas baru lu pakai sampai mampus. Seru Aryo, yang benar-benar membuat hati Gilang, Robi, Andre, Andi dan Via menjadi panas sekali. Tapi mereka masih segan bergerak mengingat jumlah lawan yang terlampau banyak. Mereka sadar, mereka dalam keadaan yang gawat sekali saat ini. Robi dan Gilang langsung bersiaga saat gerombolan tersebut mulai maju dan menyebar. Mengepung mereka dari segala arah. Ciung! Beletak! Sebuah potongan besi tiba-tiba melayang menghantam belakang kepala salah seorang dari mereka, menyebabkan orang tersebut langsung terjerembab tak sadarkan diri. Saat mereka semua terkejut, siung! Pelak! Sebuah potongan besi lainnya melayang dan juga langsung menghantam telak wajah salah seorang dari mereka lagi. Orang tersebut pun akhirnya pingsan juga terkena sebuah potongan besi. Lu pikir lu orang tuh siapa mau ganggu-ganggu cewek gue? Sebuah ucapan tenang namun tegas saat seseorang berdiri di depan pintu dengan badan penuh perban, masuk menenteng 3 buah bambu yang panjangnya seukuran tubuh manusia. Sandi! Teriak Livia yang ternyata adalah Sandi, yang akhirnya tetap memaksa untuk pergi karena begitu mengkhawatirkan keadaan Livia dan sobat-sobatnya. Matanya menatap orang-orang tersebut dengan tajam. Si tolol pakai nongol sekarang lagi bikin runyam suasana, gurau Gilang melihat kedatangan sobatnya yang nekat datang, walau masih dalam keadaan cedera. Namun dalam hatinya sebenarnya Gilang merasa senang dengan kedatangan Sandi di saat yang tepat. Once again Tetri Musketeer beraksi lagi, udah lama kita gak tarung bareng bertiga gini, seru Robi yang tersenyum lebar. Kedatangan Sandi rupanya sedikit banyak menambah semangat bertarung mereka. Ciung! Ciung! 2 buah bambu melayang ke arah Robi dan Gilang. Dan mereka berdua pun segera menangkapnya. Sandi memberikan mereka senjata yang ia temukan di luar hall, yang bisa mereka gunakan untuk melawan gerombolan preman ini. Lalu dengan gerakan kilat, Sandi segera bergerak cepat mendekati orang yang terdekat. Saat orang pertama yang paling dekat dengan Sandi mengayunkan batang besinya ke arah Sandi, Sandi dengan cepat segera memutar batang bambu panjang yang dipegangnya untuk menghalau pergelangan tangan yang memegang batang besi tersebut, membuat gerakannya terhenti di udara, dan kemudian dengan kecepatan kilat Sandi memutarkan bambunya berlawanan arah jarum jam, memuntir tangan orang tersebut hingga akhirnya melepaskan pegangannya atas batang besi tersebut. Dan tanpa ampun lagi, Sandi berputar dan menghantamkan bambu padat tersebut ke arah kepala orang tersebut, yang masih terkejut tidak mengerti mengapa batang besinya bisa terlepas dari tangannya. Gua! Orang tersebut langsung mencelat beberapa meter ke belakang, jatuh terjengkang dan tidak mampu bangun kembali. Ayo Rob maju sebelum si Sandi ngabisin semua hidangannya, seru Gilang yang langsung berlari menyongsong mereka yang diikuti oleh Robi. Livia memang pernah menyaksikan sekilas kehebatan silat Sandi, namun baru kali ini dirinya begitu terpukau atas kecepatan gerak dan kelincahan Sandi saat menghindari, maupun menyerang gerombolan preman yang membawa berbagai macam senjata tanpa ada rasa gentar. Gerombolan preman tersebut kemudian segera bergerak menyebar dengan maksud untuk mengurung Sandi. Namun gerakan mereka masih kalah jauh dari Sandi, yang dalam sekejap saja sudah berada di hadapan orang yang berkepala botak. Si botak yang kaget segera menghantamkan parangnya ke arah Sandi. Sandi segera mengelak dengan merunduk tepat pada waktunya. Saat parangnya lewat di atas rambut Sandi, yang membuat Livia terpekik mengkhawatirkan keselamatan Sandi. Namun pandangan Sandi begitu dingin saat sedang bertempur, begitu berbeda jauh saat Sandi sedang menatap mesra mata Livia selama ini. Segera setelah merunduk, Sandi berbalik dan berlari ke belakang. Si botak yang geram serangan pertamanya dihindari segera mengejar untuk kembali menebas. Melihat si botak masuk ke dalam pancingannya, Sandi langsung melompat tinggi dan berbalik arah kemudian menghempaskan bambunya ke arah batok kepala si botak. Beletak! Kerasnya suara batang bambu menghantam tulang tengkorak kepala si botak yang tidak menyadari serangan ini, membuatnya tersungkur di lantai dan menghantam keras lantai semen. Total blackout. Wus! Buk!
Serangan Sandi belum selesai, tendangannya dari bawah begitu telak mengenai wajah si botak yang langsung membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Livia bersama Andre dan Andi begitu terpukau melihat Sandi dengan secepat kilat menjatuhkan 4 orang. Namun Livia merasakan kengerian yang amat sangat, saat dia melihat ada sekitar 3 orang lagi sedang berlari menuju Sandi, dengan maksud ingin menyerangnya. Hingga tanpa sadar Via berteriak, "Sandi, awas!" Sandi yang sudah melihat mereka datang ke arahnya, segera mengambil kuda-kuda dengan bambu yang diarahkan ke mereka. Sementara itu Gilang dan Robi pun sudah masuk ke arena pertarungan. Dengan gerakan cepat, mereka segera menyerang gerombolan preman yang kocar-kacir, saat Sandi datang mengobrak-abrik mereka. Robi sedang berjuang melawan 4 orang, dengan bambu di tangan, Robi menghalau preman yang sedang berusaha menghantamnya dengan sebuah samurai. Prak! Bunyi benturan bambu dan samurai. Saat Robi berhasil menahan samurai tersebut, preman satu lagi sedang menyerang dengan menusukkan potongan besi ke arah perut Robi. Lalu dengan gerakan memutar, Robi segera menepis potongan besi tersebut hingga gerakan orang tersebut terhenti. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Robi kembali berputar dan menghantamkan bambunya ke wajah orang tersebut. Prak! Adau! Jerit orang tersebut tersambar telak bambu di tangan Robi, hingga dia terjengkang ke belakang, terkapar sambil memegang wajahnya. Masih ada orang ketiga dan keempat yang menyerang bersamaan, dengan gerakan menebas. Yang satu menebas atas, yang satu menebas bawah. Dengan sigap Robi langsung melakukan gerakan seperti sedang menancapkan batang bambu ke tanah. Prek! Robi mampu menahan 2 serangan sekaligus dalam satu gerakan tersebut. Dia kemudian segera mendorong bambu tersebut sambil melompat ke depan. Saat kepungan diterobos, Robi segera mengangkat bambunya ke atas, dan kemudian membabat dari atas mengenai tangan salah seorang preman tadi, sehingga menjatuhkan parang yang dipegangnya. Serangan Robi belum selesai, karena dengan cepat, Robi langsung menebas ke arah kepala orang tersebut. Beletak! Darah segar muncrat dari bibir preman tersebut, yang pecah kena hantam bambu yang dipegang Robi. Preman yang memegang samurai, segera menusukkan samurainya saat melihat celah, sewaktu Robi menghantam wajah preman yang lain. Kres! Walau Robi sempat menghindar, namun masih sempat mengiris pinggangnya hingga mengeluarkan darah segar dari pinggang Robi. Robi, teriak Livia panik saat ia melihat Robi berdarah. Dre, gue gak bisa diam aja, gue mesti bantuin mereka, seru Andi yang sedang melihat sana sini berusaha mencari senjata. Tunggu Di, kalau kita gabung, Livia gak ada yang jaga Di. Mereka udah percaya sama kita buat jaga Livia. Jangan sampai Livia terluka lagi. Kita mesti kabur bawa Livia pergi dulu, baru kita balik bantu mereka. Sergah Andre mencegah Andi. Livia prioritas kita dulu Di, ayo, kita bawa keluar Livia dulu. Lanjut Andre. Andi pun hanya mengangguk walau dengan segan. Namun saat itu mereka pun menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui pintu masuk, dan saat ini di area pintu masuk sedang terjadi pertempuran dahsyat antara gerombolan preman melawan para musketer. Di tempat lain Gilang dengan kelincahannya, sedang membabi buta menebas bambu yang dipegangnya ke kiri dan ke kanan. 2 orang sudah menjadi korban amukan Gilang, hingga hidung mereka mengeluarkan darah. Saat preman lain menyerang Gilang dengan tebasan, Gilang berputar cepat menebaskan bambunya lagi sambil merundukkan badannya. Bu! Tebasan bambu Gilang kembali mengenai sasarannya. Kali ini perut preman tersebut yang menjadi korbannya. Preman tersebut mundur sambil memegangi pinggangnya. Namun seorang preman berhasil menendang punggung Gilang, hingga Gilang terdorong ke depan hampir terjerembab. Dan saat itu pula seorang preman lainnya berusaha menebas kepala Gilang dengan parang yang dibawanya. Gilang mengernyit sambil berusaha mengangkat bambunya walau ia sedang terjerembab. Shit, maki Gilang dalam hati melihat situasi yang tidak terhindarkan lagi. Beletak! Sebuah bambu lebih dulu menghantam batok kepala preman yang sedang berusaha menebas kepala Gilang tersebut. Dan orang tersebut terbanting ke samping. Sandi, seru Gilang. Saat sudah bisa menapak lagi. Aku yang sedang bertarung melawan 3 orang yang tersisa, semakin lama semakin terdesak, karena aku merasakan rusukku yang semakin nyeri setiap aku bergerak cepat. Hingga hampir mencapai tempat Gilang. Dan saat itu aku yang melihat Gilang dalam bahaya, segera berlari untuk menyelamatkannya. Thanks bro, sebut Gilang dengan nafas memburu.
Kita mesti bantuin Robi sob, dia lagi keteteran. Ujarku kepada Gilang. Ayo maju, ajak Gilang menerjang 7 orang yang menuju ke arah mereka. Sudah ada sekitar 6 orang preman yang terkapar, dan 2 orang lagi sedang mengeroyok Robi yang sedang bertahan dan menghindar dari tiap tebasan dan tusukan senjata yang dipegang para preman tersebut. Dengan gerakan ayunan yang cepat dan bertenaga dariku dan Gilang, kami berdua berhasil menerobos kepungan 6 orang tersebut, dan langsung menuju Robi yang kami lihat sedang terluka dan berdarah pinggangnya. Saat itu Robi sedang terdesak saat serangan salah seorang preman hampir menebas pipinya, jika ia terlambat 1 detik saja menghindar ke belakang. Lalu dengan melompat, Robi langsung menendang wajah preman tersebut hingga terjengkang ke belakang. Preman yang satu lagi segera melakukan serangan tusukan ke arah perut Robi, saat Robi belum lagi mendarat ke lantai. Beletak! Hantaman 2 buah batang bambu dari kiri dan kanan, menjepit kepalanya. Sehingga dia langsung pingsan tak sadarkan diri lagi. Lu gak apa-apa Rob? Perut lu gimana? Aku berseru kepada Robi, yang nafasnya terlihat memburu. 3 orang melawan 15 orang ternyata cukup berat juga buat kami. Walau kami belum mendapatkan luka yang membahayakan dalam pertempuran ini, namun nafas kami semakin memburu. Apalagi kepalaku udah makin berdenyut lagi gak karuan, akibat terlalu kupaksakan tubuhku. Belum lagi rusukku yang terasa menusuk-nusuk tiap kali aku bergerak. Gue gak apa-apa sob, thanks udah dateng. Perut gue cuma keiris sedikit doang, gak masalah. Jawab Robi dengan nafas memburu. Kali ini kami melakukan formasi saling membelakangi tubuh kami, dengan kuda-kuda kami sudah bersiap menerima segala serangan. Aku sempat melirik ke arah Via. Via masih ada di sini ya, pikirku. Aku sempat melihat-lihat lokasi, mencari jalan aman untuk Via. Namun satu-satunya jalan keluar, hanya melalui pintu masuk yang saat ini sedang berada 8 orang preman yang mengepung kami. Nafas mereka pun terlihat memburu juga, bahkan lebih parah dari kami. Dan aku pun melihat celah saat melihat mereka sudah kelelahan. Namun itu jika kondisi fisikku prima. Saat sekarang tenagaku mungkin hanya tinggal sekitar 30% lagi, sebelum benar-benar tak bertenaga lagi. Dan yang lebih gawat lagi, beberapa orang yang tadi pingsan kami hantam, mulai sadar dan mulai bangun lagi. Tiba-tiba dari luar terdengar banyak raungan suara motor yang semakin mendekat ke arah hall ini. Aku pun tersenyum sedikit lega. Heh, bantuan datang bro, desisku kepada Gilang dan Robi. Dan mereka pun terkejut. Bantuan dari mana sob? Tanya Robi. Hehehe, lu lihat aja. Ujarku kepada Robi. 8 orang preman yang mengepung kami pun, kelihatan bingung mendengar suara rawangan motor yang semakin mendekat. Hingga akhirnya gerombolan motor itu pun benar-benar berhenti di depan hall ini. Kami semua tegang menanti apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba, dari pintu masuklah segerombolan orang yang membawa berbagai macam senjata di tangannya sambil berteriak. Livy, mana Livy? Semua orang kecuali aku langsung terkejut melihat kedatangan mereka. Mereka semua berjumlah sekitar 20 orang. Kemudian salah satu dari mereka melihat kami. Aku, Gilang dan Robi yang tampak berlumuran darah di tubuh kami, baik darah kami sendiri maupun darah para preman itu. Lang, Rob, San, lu gak apa-apa? Mana Livy? Ujar salah seorang yang ku kenal. Mario, salah satu teman sekelas kami yang cukup dekat dengan kami. Tuh Livia di pojok, aman sama teman-teman bandnya. Aku menjawab. Mana orang yang mau nyulik Livia men? Seru si Mario lagi. Nih mereka semua, termasuk si anjing Aryo, gitarisnya Medu Samar. Kali ini Gilang yang menjawab. Bangsat! Berani-beraninya lu mau nyulik Livia. Seru salah seorang yang kali ini tidak ku kenali. Gimana mereka bisa datang so? Tanya Robi pelan kepadaku. Gue nyuruh Mary sama Sally ngasih kabar ke anak-anak kuliah, kalau Via mau diculik. Lu tahu kan Via banyak fansnya. Gue yakin mereka langsung pada datang begitu dengar Via mau diculik. Jelasku sambil tersenyum. Hahaha, anjing, jadi lu manfaatin para fansnya Livy bro. Bangsat, tumben lu lebih pinter dari gue. Cerocos Robi. Hahaha, taik lo Rob, mang gue lebih pinter dari lu. Jawabku sambil tersenyum. Salut brother, tumben otak lu lagi encer, hehe.
kali ini Gilang yang nyeletuk. Kedelapan orang preman yang tersisa, semakin kalut dan tersudutkan saat melihat gerombolan mahasiswa mendekati mereka. Polisi! Jangan bergerak! Tiba-tiba 3 orang polisi lengkap dengan pistol dalam genggaman tangan mereka, masuk dan mengacungkan senjatanya kepada kami. Mereka semua Pak yang mau nyulik teman saya Pak, ujar seorang wanita sambil menunjuk ke arah 8 orang preman yang semakin panik, saat polisi datang dengan mengacungkan pistolnya, dan juga menunjuk ke preman-preman yang terkapar. Sally. Gimana caranya Sally bisa bawa polisi juga, pikirku. It's even better now. Mary pun ikut masuk, dan berdiri di belakang para polisi tersebut. Lepaskan senjata kalian. Atau saya tembak kamu. Seru seorang polisi ke arah 8 orang preman tersebut. Dan mereka yang sudah panik tidak ada lagi jalan kabur, karena sudah dikepung polisi dan para mahasiswa, akhirnya menyerah dan melepaskan senjatanya. 2 orang polisi kemudian segera datang menghampiri mereka dan mengikat kedua tangan mereka, dibantu oleh para mahasiswa. Sementara 1 orang polisi lain memanggil bantuan untuk mengangkut mereka ke tahanan, melalui panggilan radio. Aryo yang sudah babak belur pun, juga langsung diikat dan diseret oleh polisi, untuk dikumpulkan bersama tahanan lainnya. Aryo sempat melihat Via dengan mata bengisnya, namun tiba-tiba. Oh jadi dia yang mau perkosa Livi? Teman Ben sendiri? Buk. Mario yang datang untuk melihat yang mana Aryo itu, tiba-tiba langsung menonjok wajah Aryo, sehingga darah bercipratan kemana-mana. Mario pun kemudian dicegah dan dijauhkan oleh polisi, namun rasanya puas sekali melihat dia sampai bonyok gak karuan, walau bukan aku yang membuatnya jadi begitu. Heu! It is Done. Pikirku mulai rileks. Begitu juga Robi dan Gilang yang sudah melepaskan bambu yang mereka pegang. Aku yang terluka dan keletihan akhirnya roboh jatuh berlutut memegangi rusukku, yang pasti terluka kembali akibat serangkaian pertempuran malam ini. Sandi, seru Via yang langsung melepaskan diri dari tangan Andi, dan segera berlari menyongsong sang ksatria dengan jubah besi seperti hayalannya sewaktu kecil. Itu menurut Via lo. Via langsung memeluk erat aku dan membenamkan wajahnya di pundakku. Kamu gak pak-pak Via sayang? Maaf aku sedikit terlambat, bisikku, sambil membelai rambut Via, dan Via pun langsung menangis di pelukanku, bersyukur atas kedatanganku. Sweet, sweet, sweet. Anak-anak langsung pada heboh melihat kemesraan kami. Ngehelosan bisa dapetin Livi, pakai pelet apa lu? Gue minta dong. Seru Mario sambil tertawa. Hahaha taik lo, lu ket gue main dukun sial lo. Jawabku sambil tertawa. Walau perutku seperti dicucuki besi-besi kecil setiap kali aku tertawa. Via pun hanya tersenyum kepada mereka, kemudian merebahkan kembali kepalanya di bahuku. Dan kembali suitan dan sorakan langsung membahana. Tidak berapa lama kemudian, Mary dan Sally pun menghampiri kami. Mary langsung memeluk Gilang, sementara Sally memeluk Robi. Thanks ya buat lu berdua udah ngejagain Via tadi, ucapku, saat melihat Andre dan Andi yang juga datang mendekat. Livia itu sahabat kita, udah pastilah kita ngejagain dia. Gue Andre, ujar Andre memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan kanannya. Sandi, aku membalas uluran tangan Andre. Andi pun ikut memperkenalkan diri yang disambut juga olehku. Robi dan Gilang pun akhirnya juga saling memperkenalkan diri, termasuk Mary dan Sally. Gimana caranya lu bisa bawa polisi ke sini, Sel? Tanyaku. Via melepaskan diri saat aku sedang berbicara kepada Sally. Waktu lagi naik taksi ke sini, gue sama Mary gak sengaja tadi papasan sama mobil patrolisan. Jelas Sally. Ya langsung gue suruh sopir taksinya berhentiin mobil polisinya. Terus gue jelasin masalahnya ke bapak-bapak polisi itu. Dan mereka pun langsung responsif mengikuti kami ke sini. Lanjut Sally menjelaskan. Kamu gak apa-apa sayang? Perut kamu? Tanya Sally kepada Robi. Aku gak apa-apa sayang, cuma kegores dikit aja. Jawab Robi. Sally pun langsung mengecup pelan pipinya. Dan kembali kegaduhan saat para gerombolan mahasiswa melihat Sally sedang mencium Robi. Kami pun hanya tersenyum. Kemudian teman-teman mahasiswa pun juga mendekati kami.
Mereka ingin tahu kronologisnya kejadian ini. Awalnya Mary yang menceritakan kalau aku tadi sempat dikeroyok sama beberapa orang, hingga akhirnya Livia tahu siapa pelakunya, dan langsung menyusul ke sini. Dan saat tiba di sini, Aryo ternyata berniat memperkosa Livia. Kali ini Andre yang menceritakan kejadiannya, dimulai saat mereka mergokin Aryo hendak memperkosa Livia di sini. Dan saat Andre menceritakan bagaimana kami bertarung melawan 15 orang, mereka pun menjadi sangat kagum dan segan terhadap kami. 15 orang? 15 orang pada bawa parang gitu nyerang lu bertiga, cuma lecet-lecet doang? Gila lu men. Tanya Mario tidak percaya. Anjrit men, asli salut gue sama lu bertiga bro. Seru salah seorang dari mereka. Sejak saat itu, nama sebutan kami Tetri Musketeer semakin bergaung di dunia persilatan anak kampus. Tapi kalau lu orang kagak keburu dateng, udah keburu abis kita-kita bro, sahut Robby. Pantesan Livia nempel mulu sama lu ya San, hahaha. Mario ini boleh dibilang hampir sama bocornya sama Gilang kalau lagi bercanda. Makanya kami bisa akrab sama dia. Via yang mendengarnya langsung tersipu malu. Makasih ya semuanya, udah mau dateng nolong gue. Gue gak tahu gimana mesti bales lu orang. Seru Via tiba-tiba. Tenang aja Liv, kalau buat lo, kita orang pasti mau bantu. Iya kan teman-teman? Jawab Mario yang langsung disetujui oleh yang lain. Tapi kalau lu mau terima kasih sih, gue terima kok kalau lu mau kasih kita orang kecupan di pipi, hehehe. Anjrit nih si Mario malah nyari-nyari kesempatan. Sementara yang lain langsung tertawa. Woi, lu gak mandang gue apa Mar? Gak sopan lo. Seruku sambil tersenyum. Karena aku tahu Mario hanya bergurau. Galah, ngapain gue mandangin batangan dekil lusuh gitu, mending gue mandangin Livia, hehehe. Jawab Mario yang langsung disambut tawa yang lain. Sedangkan Via terus tersenyum lebar mendengar candaan kami. By the way kok lu orang bisa datang ke sini sih? Tanya Via. Gue dikabarin si Sally, kalau lu katanya mau diculik orang di hall anggrek sini, ada juga yang katanya dikasih tahu Mary, Liv. Yang ngedengar itu kita orang langsung saling kontak terus kumpul dan buruan kemari. Ternyata emang bener lu hampir aja dibekep sama si Aryo ya. Jelas Mario. Itu ide laki lu Liv. Seru Sally sambil menunjukku, saat Via hendak bertanya sesuatu ke Sally. Hi? Via terlihat bingung. Tadi waktu aku mau nyusul, Mary ngingetin aku, kalau emang bahaya yang aku perkirain benar kejadian, aku bakalan butuh banyak bantuan, butuh pasukan. Saat itu aku mikir, cuma teman-teman yang peduli sama kamu yang bisa cepat dateng kasih bantuan Via. Jelasku sambil garuk-garuk kepala. Dan firasat kamu ternyata emang benar ya San. Aku juga terlalu gegabah datengin si Aryo sendirian aja, malah jadi bikin Robby, Gilang sama kamu terluka, aku terlalu naif, Hicks. Via mulai menangis terseduh. Maafin gue ya Rob, Lang, maafin gue ya Sel, Mar. Ujar Via dalam sesenggukan. Sally dan Mary pun langsung memeluk Via. Maafin apa sih Livy sayang? Kalau aku atau Mary yang ada di posisi kamu juga, kita bakalan ngelakuin hal yang sama kok. Jelas Sally, dan diamini oleh Mary juga. Iya Liv, lu gak usah mikirin gitu, kita ini kan keluarga. Kalau ada satu keluarga yang susah, ya kita bantu semaksimal kita. Itu namanya keluarga, betul gak Rob? Gilang juga ikut berusaha menenangkan Via. Tul banget Liv. Udah gak usah lu pikirin. Sambung Robby. By the way, tumben lu bisa reaksi cepat, dapat ide bagus dalam waktu singkat men. Biasa lu kan rada telmisan. Celetuk Gilang kurang ajar. Namun ternyata celetukan Gilang mampu membuat kami semua kembali tersenyum. Ngehe lu Lang, semburku namun sambil tersenyum. Karena gue udah janji bakal ngejagain diva yang galak ini bro, dari apapun juga, gimana pun caranya, hehe. Jelasku yang langsung dicubit oleh Via. Ih, siapa yang galakku? Via langsung memonyongkan mulutnya, membuat kami semua tertawa. Gimana urusannya sama si Aryo nih? Tanya Andre tiba-tiba. Dia kan pasti bakal sibuk ngelonin pantat tahanan lain tuh di penjara. Lanjut Andre yang membuat kami tersenyum. Kita mesti nyari gitaris baru nih sob, sambung Andi.
Ogah gue punya teman kayak dia, sebut Andi yang tampak membenci Aryo sekarang. Nyari tempat latihan baru juga, Via tiba-tiba ikut bersuara. Hehehe, sudah pastilah Liv, tenang aja, kata Andre. Oke deh, mulai sekarang lu yang mimpin kita-kita, oke? Ujar Andi kemudian. Gue setuju banget sama ide Andi tuh, jawab Via. Hah, tadinya gue mau nunjuk lo di Reselo. Sungut Andre yang dibalas tertawa Andi. Ayo kita pulang yuk sayang, ajak Sandi kemudian sambil menatap Via lembut. Tatapan hangat Sandi sudah kembali lagi. Via pun mengangguk lembut dan kembali membenamkan wajahnya di pundak Sandi. Namun salah seorang polisi menahan kami, karena kami harus dimintai keterangan dulu mengenai kejadian ini. Polisi yang melihat aku, Robi dan Gilang terluka, juga langsung memberikan sedikit pertolongan pertama. Akhirnya, kami berdelapan, aku, Via, Gilang, Mary, Robi, Sally, Andre dan Andi pun akhirnya mampir dulu ke polsek setempat, untuk membuat BAP dan delik aduan, serta dimintai keterangan sebagai saksi. Dan setelah keadaan jelas, kami semua pun akhirnya bisa kembali ke tempat kami masing-masing, dan meninggalkan kenangan buruk bagi kami. Gilang sempat terancam akan mendapatkan hukuman juga karena memukuli Aryo dengan cukup brutal. Namun akhirnya kami semua dibebaskan dari tuduhan karena dianggap melindungi diri dan kehormatan. Via kemudian berkata ingin menginap di kosanku selama beberapa hari, karena dia takut aku kenapa-kenapa. Yang ada juga aku yang takut kamu kenapa-kenapa Via. Ujarku kepadanya. Tentunya Via mengucapkan itu pada saat para fansnya sudah kembali. Hanya ada Gilang, Mary, Robi dan Sally yang mendengar. Dan mereka pun sangat memaklumi, bahkan tidak membuat satupun gurauan tentang itu. Mereka sangat memahami setelah mengalami peristiwa yang cukup menyakitkan, tentunya Via ingin merasa aman kembali saat ditemani olehku. Dan malam itu, aku pun tidur sambil memeluk erat Via, tanpa ada satupun adegan erotis. Bahkan hingga selama 3 hari Via menginap, selama itu pula kami hanya menikmati kebersamaan kami. Robi dan Sally serta Gilang dan Mary tentu selalu mengunjungi kami seperti biasa. Bersenda gurau dan makan malam bersama, seperti layaknya sebuah keluarga besar. "'Cause this is our family." Sementara Aryo dan para begundal rekannya itu telah memesan tiket masuk tahanan, dengan pelanggaran pasal berlapis, yaitu pasal 289 percobaan cabul dengan kekerasan, yang diancam hukuman maksimum 9 tahun penjara, dan pasal 355 KUHP penganiayaan ayat 1, penganiayaan berat yang direncanakan, dan diancam dengan hukuman maksimum 12 tahun penjara. Setelah itu sudah tidak terdengar lagi kabar si Aryo. Mungkin benar kata Andre. Dia sedang ngelonin pantat-pantat tahanan lainnya saat ini. Heu, ledes-ledes deh tuh bool. Livia S. Dear Diary. Tidak sengaja jatuh cinta. Chapter 1. Bertemu untuk pertama kalinya. Bab 11. I set fire to the rain. And it threw us into the flames when it fell, something bad. Chow seigneu that was the last time, the last time. So many times I wake up by the door. That heart you chow must be waiting for you even now when we're already over. I can't help myself from looking for you. I set fire to the rain. Watched it pour as it touched your face. Well, it burned while it cried. Chow I had it screaming out your name, your name. I set fire to the rain. And it threw us into the flames when it fell, something bad. Chow I knew that was the last time, oh. Oh no, oh let it burn, oh. Let it burn, let it burn. Wow. Plok, plok, plok. Suara teriakan heboh dan tepukan tangan begitu menggema di seantero lapangan kampus A tempat berlangsungnya pentas musik. Kebetulan kami diundang ke pentas musik di kampus ini. Lumayan kan bisa melebarkan sayap band kami di kampus lain. Siapa tahu ada produser lewat. Hihihi. Ngarep.com. Suara riuh ini, aku sangat menyukainya, ini bagaikan suntikan energi yang menambah semangatku dalam bernyanyi. I love to become a singer that can make most people entertained with my voice. Aku terus tersenyum lebar melihat sambutan dan tepuk tangan yang mereka berikan untukku hampir di tiap pentas. I'm that good, isn't it? Wehehe, narsis dikit hihi.
Aku, Aryo sang gitaris sekaligus leader band kami Medusa, juga basis kami Andre, dan drummer kami Andi kemudian membungkuk ke audiens untuk memberikan penghormatan atas sanjungan dan tepuk tangan mereka. Namaku Livia, saat ini aku semester 3 di sebuah perguruan tinggi swasta. Aku selalu berusaha bersikap ceria dan riang gembira, karena buatku cara itu tepat untuk melupakan masa lalu ataupun masalah-masalah yang kadang kita hadapi dalam hidup. I'm still single and I'm proud of it, hehehe, alasan klise bagi para jomblo kan. Sejujurnya sih, aku belum pernah ketemu seseorang yang bisa membuatku luluh, cie Livi belagu ah. Yah, gini-gini aku juga pernah kasmaran sih kalau kata orang jadul bilang. But that was a long time ago, kenyataan buruk yang aku pendem, dan aku terus berharap aku gak pernah ingat lagi masa lalu yang menyebalkan itu. Sejak itu aku selalu selektif, bahkan mungkin terlalu selektif tiap ada cowok yang PDKT sama aku. Ya bukan nyombong sih, tapi kayaknya aku emang cantik dan imut loh, wehehe, gak apa-apa ah narsis, wanita kan emang selalu ingin terlihat cantik, hihihi. Sejak SMP banyak juga yang PDKT sih, akhirnya aku sempat kecantol juga pas kelas 2 SMA, saat itu dia terlihat ganteng dan romantis banget. Tapi kalau keinget hal itu aku justru mengutuk diri sendiri yang terlalu polos dan bodoh, tidak bisa melihat sifat aslinya dia kayak apa. Ah udahlah, next. Dari sekian banyak cowok yang berusaha PDKT sampai saat ini aku masih belum menemukan cowok yang benar-benar serik, bahkan aku terlampau dingin menanggapi mereka. Ih, jangan-jangan aku jadi lesbong. Iga deh ya ah hihi. Aku hanya terlalu berharap mendapatkan cowok yang benar-benar jujur sayang sama aku, gak banyak omong kosong gombal gak penting. Buat aku kejujuran sangat terlihat di mata seseorang. Kak Panji sering ngeledekin aku, kalau aku terlalu dingin sama cowok nanti jadi perawan tua tar, hahaha, kakak yang gila kan tuh malah nyumpahin adenya sendiri jadi perawan tua. Tapi semua penantian itu pun akhirnya terbayar dengan lunas berikut bunganya, walau aku ketemu dia secara tidak sengaja, and definitely not love at first sight. Saat itu sehari setelah mentas aku ada kuliah mikro, aku kuliah ini seminggu ada 2 kali pertemuan. Dan seperti biasa aku selalu ambil kelas yang sama dengan sahabat terbaikku si Sally. Namun karena jadwal kuliahnya siang, maka paginya aku latihan bareng Aryo dan Andre dulu, sedang Andi tidak bisa karena dia ada jadwal kuliah pagi. Yo. Liv gimana kondisi lu? Masih semangat gak? Tanya Aryo yang sedang menyetem gitarnya. Weh. Jangan panggil gue Livia kalau kagak semangat, hihihi, ayo mulai, entar keburu telat lagi kuliah gue guys, jawabku penuh semangat. Ayo deh. Andre kita mulai yuk, Aryo mengajak Andre yang sedang cek sound. Lanjut bro, jawab Andre. Yos, iuze, gambat Livia. Aku berteriak penuh semangat untuk menyemangati diri sendiri, sebelum aku mulai latihan buat persiapan kami nanti, di acara pentas musik yang diselenggarakan di SMAC 2 minggu lagi. Dan sekitar hampir 1 jam kemudian, kami selesai latihan. Peluh mulai membasahi wajah dan tubuhku. Aku lihat jam, masih jam setengah 11. Wah mesti buru-buru balik ke kosan dulu nih, mandi bentar terus dandan dikit buat kuliah. SIP deh keburu, pikirku. Guys gue mau balik duluan ya ke kosan nih. Mau mandi dulu sebelum kuliah, aku pamit kepada Aryo dan Andre. Oke Liv, hati-hati di jalan, jawab Aryo. Sesampainya di kosan, aku segera masuk ke kamar mandi dan mandi sambil menyegarkan badan dari penatnya hawa terik matahari. Sekitar 15 menit kemudian, aku pun sudah siap untuk kuliah. Teng, 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 ada bunyi nada dering WhatsApp. Livi masih latihan? Bentar lagi udah mau mulai kelas mikro loh, Sally sahabatku yang paling baik dan perhatian. Baru mandi sama dandan koksel, nih lagi mau jalan ke kampus dari kosan, jawabku. Dan aku pun segera mengunci pintu kamar kosku dan segera menuju kuliah dengan penuh semangat. Hai Livia. Saat sedang berjalan di area kampus, tiba-tiba terdengar suara seorang pria memanggilku. Dan aku segera menengok ke tempat asal suara tersebut. Alex, kenapa Alex? Tanyaku saat melihat ia mendatangiku dengan senyum-senyum. Alex teman sekelasku di makul statistik. Orangnya lumayan tampan dan termasuk jajaran cowok. Borjuis. Alex selalu membawa mobil BMW-nya tiap kuliah.
Setauku juga banyak cewek yang pengen banget deketin dia buat jadi pacarnya. Dan cewek-cewek yang kayak gitu yang biasanya jadi bahan gosip aku dan Sally di kelas. Hehe. But sorry, tipe cowok kayak gitu biasanya sok womanizer, jadi udah pasti cowok gitu haga masuk hitungan Livia, haha. Liv, gue boleh ngomong sesuatu gak ke lo? Tanya Alex saat dia sudah berada di depanku. Oh, boleh Lex, lu mau ngomong apa? Tanyaku walau aku sepertinya sudah tahu arah pembicaraannya. Bukan ger, tapi karena lumayan banyak yang sok PDKT dengan gaya-gaya sok romantis, jadinya aku sudah hafal gelagat-gelagatnya. Gini Liv, lu mau gak jalan sama gue Liv? Jawabnya dengan senyum-senyum yang dikulum. Yah mungkin buat cewek lain, senyum seperti itu manis. Tapi buatku justru membuatku rada ilfil. Gue suka sama lo Liv. Lu mau gak jadi cewek gue Liv? Tanyanya lagi namun kali ini sambil menawarkan sebuah kalung berwarna emas, yang berada di sebuah kotak kecil beludru di tangan kanannya. Kalung ini spesial gue pesen buat lo Liv, karena gue sayang sama lo. Yah terserah lu mau jadi cewek gue atau gak, tapi gue harap lu mau terima hadiah kenangan dari gue Liv, Alex terus berupaya merayuku. Aduh gimana ya Lex, lu mendadak banget gini ya, aku bingung gimana nolaknya yang enak dan pas. Ya kalau lu butuh waktu gak apa-apa kok Liv. Gue bisa dateng lagi ke lo besok, jawab Alex. Bukan itu Lex, ya sorry ya Lex, gue kayaknya bukan cewek yang tepat buat lo kasih kalung itu, termasuk sayang lo Lex. Maaf ya, aku berusaha menjelaskan sehalus mungkin sambil tersenyum. Please Via, gue kepikiran lo terus siang malam Via. Please, kasih gue kesempatan buat nyayangin lo Via, Alex masih terus berusaha merayuku. Aduh Lex, maaf banget, tapi gue gak bisa terima lo, please ngerti ya, aku juga berusaha membujuknya untuk menerima keputusanku. Sorry ya Lex gue ada kuliah nih, mesti buru-buru. Tapi thanks ya Lex atas perhatian lo, ujarku berusaha menutup pembicaraan. Dan aku langsung berbalik untuk segera menuju kelasku. Tunggu Via, please lo terima dulu kalung ini. Ini gue pesen khusus cuma buat lo, Alex tiba-tiba menangkap tanganku yang hendak menjauh. Apa-apaan nih Lex, please lepasin tangan gue Lex, jangan kayak gini. Aku mulai emosi Alex main pegang tanganku seperti itu. Gak akan gue lepasin Liv sampai lu mau terima kado dari gue ini Liv, Alex mulai mendesakku. Aku jadi mulai rada emosi Alex terus memaksaku. Aku sebenarnya bisa saja teriak dan membuatnya malu. Tapi aku paling tidak tega menolak orang yang suka denganku dengan cara kasar seperti itu. Tapi aku juga gak suka dikasarin gini. Gak kayak gitu juga kali Lex. Lu sampai narik-narik gue gini, aku mulai nada tinggi. Please Liv, setelah lu terima kado gue ini, gue ikhlas kok lepasin lo, Alex malah semakin keras mencengkram pergelangan tanganku. Lu lepasi tangan Livia sekarang juga. Jangan coba-coba lu main kasar, tiba-tiba seseorang datang mendekati kami. Aryo, tolongin gue aduh untung ada Aryo datang. Lu mau lepasin back-back atau mau urusan sama gue? Aryo mengancam Alex. Sampai beberapa lama Alex tetap tidak mau melepaskan dan terus menatap wajah Aryo seakan hendak menantangnya bertarung. Aku berpikir akan terjadi keributan nih sebentar lagi. Tapi Alex memang menyebalkan dengan sikapnya. Namun tiba-tiba Alex melepaskanku juga dan mundur perlahan. Oke, sorry Liv gue kebawa emosi, ujarnya kepadaku. Tapi itu gue lakuin karena gue sayang sama lo, perkataan yang membuatku muak dan langsung ingin melabraknya. Sayang tuh gak perlu sampai nyakitin. Itu udah pemaksaan namanya, bukan sayang. Pengecut lu beraninya sama cewek doang, Aryo memotongku saat aku hendak memaki Alex. Yeah right, lo gue stalking later, hah? Wajah Alex terlihat merah pada menahan amarah dibilang pengecut oleh Aryo. Udah gak usah lu ladenin, aku berusaha menenangkan Aryo yang emosi. Lex mendingan lu cabut deh daripada bikin ribut, ketusku kepada Alex. Alex pun segera berbalik sambil mendengus penuh emosi. Thanks ya gak tau deh gue gimana kalau gak ada lo, ujarku ke Aryo. Yah kita kan temen Liv, jawab Aryo santai. Aduh gue udah telat banget nih, sorry gue duluan ya, bye, sampai ketemu besok pas latihan ya. Sergahku yang langsung berlari meninggalkan Aryo. Biasanya cewek kalau jalan pasti ingin terlihat anggun, bahkan saat terlambat datang sekalipun.
Tapi hal itu tidak berlaku buatku. Hehehe, ganbate. Gebuk, aduh jidatku. Tiba-tiba seseorang menabrakku cukup keras hingga kami berdua sama-sama jatuh. Kejadian ini mengundang perhatian anak-anak kuliah lain. Beberapa ada yang tertawa, beberapa ada yang prihatin. Ada juga yang segera membantu kami. Aduh, maaf banget, gue tadi lagi buru-buru sampai gak liat lo keluar dari kanan. Cowok yang menabrakku tadi berusaha meminta maaf kepadaku. Seorang mahasiswi kemudian membantuku berdiri, yang masih merasa kelingan bagaikan ditabrak kebo. Sorry Liv, lu gak apa-apa? Sorry banget ya, ujar seseorang itu lagi. Lu gak apa-apa Liv? Dia rupanya merasa sangat bersalah telah menabrakku. Lu telat juga kan masuk kuliah mikro bareng gue? Kalau lu gak apa-apa yuk kita masuk buruan, cowok itu cukup mengejutkanku. Lu telat kuliah mikro juga? Ya udah yuk gue gak apa-apa, yuk buruan. Lumayan ada teman telat, hihihi, jawabku langsung tersenyum pas dengar ada juga teman yang telat bareng. Makasih ya udah bantuin gue bangun. Aku berterima kasih kepada mahasiswi yang tadi udah ngebantuku berdiri. Lalu kami pun segera berlari lagi ke kelas kami. Dosen kami sudah ada di kelas sedang duduk di meja. Haduh telat beneran deh. Woi kemana aja lu nyet? Nyari pisang gak dapet? Aku melihat seorang cowok dengan rambut diikat ke belakang menegur cowok yang menabrakku tadi. Ngehe lo, gue gak sengaja abis nabrak si Livia nih pas lagi lari. Lah lu orang juga ngapain di luar bukannya masuk? Jelas cowok yang menabrakku tadi. Wah lu emang muka gila aja lu Livia lu seruduk. Lu kira Livia banteng betina apa? Jawab si gondorong asal, tapi cukup membuatku tersenyum akan celetukannya. Buat apa jadi sahabat kalau mau cari selamat sendiri bro, satu telat yang lain yah nungguinlah jadi telat sama-sama. One for all for one. Yuk kita masuk aja, ujar seseorang yang satu lagi yang kelihatannya juga menunggu kedatangan cowok yang menabrakku. Sampai segitunya persahabatan mereka. Kompak banget hihihi pikirku. By the way, lu gak apa-apa Liv? Cowok itu bertanya kepadaku. Gak kok, gue gak apa-apa. Yuk kita masuk, jawabku tersenyum geli melihat cowok tersebut seperti grogi saat berbicara denganku. Jiah. Rob, temen lu gege grogi tetu, ujar si gondrong mengolok-ngolok cowok yang tadi bertanya kepadaku. Si Rob, orang yang menabrakku hanya tertawa saja. Sementara aku hanya sedikit tersenyum geli. Hihihi, baru nemu cowok yang grogi gini ngeliat aku. Lalu kami berempat masuk ke kelas bersama. Dan sudah bisa ditebak, kami mendapatkan kultum dulu dari bapak dosen sebelum ia membolehkan kami ikut makulnya. Lu kemana dulu Liv sampai telat banget gini? Bisik Sally langsung saat aku sudah duduk di sebelahnya. Sally sudah menyiapkan tempat duduk untuk rupanya. Hihihi, banyak banget sel kejadian dari yang maksa nembak gue sampai terakhir gue ketabrak sama salah satu cowok yang tadi masuk bareng gue, jawabku sambil berbisik juga. Hah? Siapa yang nembak lo? Terus yang mana yang nabrak lo, Liv? Gak sopan. Tar biar gue omelin, tanya Sally sedikit emosi sambil terus berbisik. Hus udah dia juga udah minta maaf kok, jawabku. Orangnya yang di sebelah cowok gondrong itu Sel. Kalau gak salah tadi dipanggil Rob sama si gondrong, ujarku sambil memberitahu Sally yang mana orangnya sambil mengintip ke belakang sedikit. Cowok gugup tadi kayak lagi ngeliatin aku sih, hihihi, lucu amat sih dia, pikirku saat melihat cowok yang tadi berbicara gugup kepadaku, sedang menatapku. Manis juga tampangnya. Tampang polosnya lumayan gemesin, hihihi, pikiranku menjadi semakin berkelana. Kemudian aku melihat Sally justru sedang ngeliatin cowok yang menabrakku tadi, yang dipanggil Rob sama si gondrong. Jiah katanya mau omelin, pikirku. Ini emang bukan omelin tapi terpesona hihihi. Woi Sel. Desisku lumayan keras sehingga mengejutkannya. Kenapa Liv, Sally langsung terlihat kikuk membuatku ingin tertawa rasanya. Baru kali ini aku melihat Sally begitu terpesona sama cowok. Cie, ada yang falling in love at first sight nih, bisikku yang membuat wajahnya memerah. Ih, apaan sih lo Liv, sotoy deh, sumutnya sambil sok nyatet lagi. Hihihi tapi mukanya masih merah banget tuh Sel, pikirku.
Lalu tanpa sadar aku kembali melirik ke belakang. Maksudku ingin melihat cowok yang membuat Sally begitu terpesona. Dia masih terus ngeliatin aku ya, hihihi, lucu banget sih. Aku punya secret admirer nih, saat aku malah melihat si cowok gugup lagi ngeliatin aku dibanding nyatet bahan kuliah. Siapa sih yang namanya dia, jadi pengen tahu. Chapter 2. Pria idamanku itu seperti. Bab 12. Sudah hampir 2 minggu sejak aku pertama kali melihatnya, atau mungkin lebih tepatnya menyadarinya. Tiap kita kuliah bareng pasti matanya gak bisa lepas dari aku, hihihi, so cute. Namun tampaknya belum ada orang lain yang menyadari kalau si Sandy sering ngeliatin aku tiap kuliah. Oh ya, namanya Sandy. Sandy Aditya Yanuarisman. Hihihi, nama yang lucu ya. Karena dia sering natapin aku jadi punya panggilan lucu buat dia. Aku selalu menyebutnya, Say, walau aku tidak pernah memanggilnya seperti itu. Ya iyalah bisa heboh semua kali, hihi. Bukan sayang seperti orang pacaran, tapi lebih ke inisial namanya. Lucu kan? Lagian aku juga masih belum punya pacar ini. Hihihi. Livia nakal deh. Kadang aku suka bertanya-tanya, sebenarnya baru kali ini ataukah, Say, udah ngeliatin aku dari dulu ya, dari awal kuliah. Kok malah jadi penasaran sih. Pada pertemuan kuliahku yang ke-6 atau minggu lalu, karena penasaran aku berusaha mencari tahu namanya. Awalnya aku bingung juga sih. Mau kenalan langsung ya malulah. Tar jadi heboh lagi, hihihi. Sempat kepikiran mau nanya si Sally, karena aku lihat sekarang dia cukup sering ngobrol sama si Robby. Cowok yang menabrakku itu namanya Robby. Aku tahu saat Sally yang memberitahuku. Aku ingin bertanya kepada Sally, tapi pasti entar dia nyangkanya aku ada rasa lagi sama cowok itu. Malulah. Sampai minggu lalu aku akhirnya kepikiran cari tahu namanya lewat buku absen yang diedarkan ke seluruh kelas. Kebetulan aku cukup tahu nama anak-anak yang duduk di sebelahnya atau setelahnya. Jadi kemungkinan aku bisa dapat nama yang aku belum tahu. Hehehe, Livia pinter deh. Hatiku rada deg-degan juga saat akhirnya buku absen itu mampir di atas mejaku. Let's see, yang udah absen ada 10 orang, ada Gri, Gilang, Henry, Karen, Mariana, Michael, Robby, Sandy, Windy, Yanto. Sebelah kiri Robby tuh si Henry, tinggal sebelah kanan Robby si gondrong siapa ya namanya. Aku berpikir keras mencari-cari kemungkinan. Tinggal nama Gilang dan Sandy yang aku belum tahu nih. Pasti nama mereka, tinggal yang mana Sandy sama yang mana Gilang. Saat aku sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang cukup keras sehingga mengagetkan kami semua hingga kami semua menoleh ke arahnya. Dasar kamu ya, masih aja ngeliatin Akiwo, saat aku menyadari si cowok gugup itu sedang menatapku walau dia sedang tertawa sambil garuk-garuk kepala. Aku menjadi tersenyum sendiri. Cowok itu segera membuang muka saat aku melihat ke arahnya. Namun saat mereka bertiga melihat ke arahku lalu tertawa malah justru membuatku malu dan berbalik ke depan lagi. Apa mereka lagi ngomongin aku ya, gak sopan, pikirku. Saat Pak Hendro menegur mereka, baru akhirnya mereka bertiga terdiam. Tapi masih terdengar cekikan gitu. Tapi kok aku rada berdebar-debar ya tiap dia menatap aku kayak gitu. Tatapannya itu gemesin banget deh, hihihi, pikiranku terus menerawang kemana-mana. Gila tuh si Gilang ketawa sampai kayak gitu banget, dasar, bikin kaget aja, tiba-tiba Sally berkata seperti itu di sampingku. Oh, jadi si gondrong itu namanya Gilang ya, berarti si gugup itu namanya Sa. Livi udahan belum sih lu TTD absennya? Dikekepin aja sih, emangnya mau lu apalin atu-atu tuh nama-namanya? Tanya Sally yang mengejutkanku saat aku hampir menyebutkan nama si cowok gugup itu. Galah hihihi, aku lagi iseng aja sambil ngelamun, jawabku berusaha menutupi maksud dan tujuanku. Malukan kalau ketahuan, hihihi. Aku lalu menyerahkan buku absen ke Sally, toh aku akhirnya sudah mengetahui namanya jadinya berkat celetukan Sally. Sandy. Sandy Aditya Yanuarisman kalau gak salah. Aku jadi tersenyum-senyum sendiri saat mengingat tatapan mata Sandy. Bahkan aku selalu berusaha mengintip hanya sekedar ingin tahu apakah Sandy masih ngeliatin aku atau gak. Namun setelah mereka tertawa tadi, Sandy beberapa saat seperti sedang menghindari untuk menatapku.
Tapi itu hanya berlangsung selama setengah jam. Setelah itu aku kembali melihat Sandi sedang menatapku lagi. Ih kan bener, tatapannya itu gemesin banget sih. Kok aku jadi berdebar-debar gini sih kayak ngarepin si Sandi menatapin aku terus. Kok jadi aneh sih aku? Aku menjadi tidak berkonsentrasi dalam mengikuti kuliah ini. Aku malah jadi penasaran terus ngintipin si Sandi ngapain aja. Hihihi, aduh kenapa sih aku ya, jadi gini amat perasaan. Pada saat akan menghadiri kelas di pertemuan kedua makul mikro di minggu ini, aku melihat dengan Sandi yang sedang berjalan bersama Gilang dan Robi, hendak masuk gerbang area kampus. Tampaknya mereka juga sedang menuju ruang kuliah. Tumben gak telat lagi hehehe. Pikirku dalam hati. Cit, brup. Maeong. Tiba-tiba terdengar suara decitan keras, yang nampaknya ada mobil yang sedang mengerem mendadak. Namun terdengar suara seperti menabrak sesuatu. Semua mahasiswa maupun mahasiswi langsung menoleh melihat ke arah mobil tersebut, termasuk Sandi dan gengnya. Apa ada yang ketabrak? Pikirku saat sedang menuju ke TKP. Saat aku hampir mencapai tempat tersebut, mobil itu sudah jalan lagi. Saat para mahasiswa pada bubar, aku melihat Sandi sedang memeluk dan sedikit mengurut-urut kaki seekor kucing yang sedang digendong di tangannya. Kayaknya mobil itu menabrak kucing itu ya. Hihihi, sampai segitunya si Sandi. Pakai ngurutin kucing segala. Kan mendingan ngurut kaki aku nih yang pegel-pegel tiap manggung. Hehehe. Pikirku dengan geli sekali. Tapi si Sandi lembut juga ya ternyata orangnya. Cukup bertanggung jawab sama perhatian ya, pikirku saat melihat Sandi yang sedang meletakkan kucingnya yang tadi dia urut. Dan saat di kelas mikro pun aku kembali mencuri-curi pandang ke belakang hanya untuk melihat cara Sandi yang sedang menatapku, hampir sepanjang makul mirko berlangsung. Ih, kok jadi ngangenin gini ya, pikirku. Weh kalau tipe gue emang agak macem-macem lah, yang biasa aja lah Pris. Iya Galif? Tanya Sally tiba-tiba kepadaku saat mata kuliah ini hampir selesai. Apanya Sel? Aku kebingungan tiba-tiba ditanya gak jelas saat sedang fokus sama si Sandi. Ya ampun Livi, lu tuh kebanyakan ngelamun sih, ini si Priska nanyain tipe cowok kita kayak gimana, Sally terlihat tidak sabar dalam menjelaskan mengenai pertanyaan Priska kepadaku. Oh hihihi. Aku hanya tertawa saja. Abis gak tahu mesti jawab apa juga. Hihihi. Biasa bawa mobil, biasa beli rumah di mana-mana, atau biasa ngasih lu kalung permata ya Sel? Priska bertanya lagi meneruskan obrolannya dengan nada dan mimik lucu. Sehingga membuatku dan Sally tertawa. Hahaha, nah bener banget Pris, bener tuh bener, jawab Sally yang masih tertawa. Kalau lu yang kayak gimana Liv tipe cowok yang lu demen? Priska tiba-tiba menanyakan kepadaku, saat aku sedang berdiri untuk siap-siap keluar kelas. Hihihi, tipe gue ya? Kayak apa ya, ya yang umum lah Pris, baik. Perhatian, bukan tukang gombal. Paling penting tuh bukan tukang gombal. Sama yang kebapakan gitu kali ya sifatnya, hehehe. Jawabku kepada Sally namun tanpa sadar aku sedang memperhatikan Sandi yang sedang bercanda bersama Gilang dan Robi. Oh, maksud lo kayak si Sandi ya, Liv? Dek. Pertanyaan Sally sungguh amat sangat mengejutkanku. Apaan? Siapa? Apaan maksud lu, Sel? Tanyaku gugup. Hehehe. Livia, maksud gue tuh, sifat-sifat tipe cowok yang lu sebutin itu maksud lu kayak sifat si Sandi. Sally mengulang pertanyaan dengan nada lambat, sehingga membuatku geli. Hahaha, apaan sih lo, rese banget, kenapa lu jadi bawa-bawa tuh anak? Sahutku. Yah abis lu nyebutinnya sambil ngeliatin si Sandi gitu sih. Atau jangan-jangan lu lagi demen ya sama dia? Mau gue jodohin gak? Tanya Sally dengan gaya nakal, sementara Priska tertawa saja melihat tingkah kami. Hahaha, Oga, abis lu selalu minta komisi tiap mau jodohin gue, wek. Aku menjawab dengan centil sambil pergi keluar kelas, yang kemudian diikuti mereka. Jadian sama Sandi, ya orangnya sih emang baik kelihatannya, perhatian juga kayaknya, hihi. Pikiranku kok malah mulai melayang kemana-mana. Apa iya Sandi tipe cowok idamanku ya? Pertanyaan itu terus menggantung di pikiranku kemudian. Apaan sih Livia, kok jadi mikirin ginian sih, hihihi.
Aku segera mengalihkan perhatianku kepada Sally dan Priska yang terus mengobrol. Bersambung.